Jadi sebenarnya ini adalah Mas Giri itu meyakinkan saya berkali-kali bahwa Mungkin bisa sedikit diceritakan ketertarikannya menjadi EP dari sebuah film itu seperti apa sih, Mas? Pengacara jadi bikin film gimana? jadi sebenarnya ini adalah Mas Giri itu meyakinkan saya berkali-kali bahwa ayo sama-sama Mas membangun di perfilman gitu. Saya bilang bahwa saya ini berbackground lawyer, tentu saya harus berpikir lebih dulu tentang hal ini karena ini bagi saya adalah dunia baru yang sebelumnya saya belum pernah berkecimpung di sini. Kalau sebagai lawyer saya sudah cukup lama ya, saya sudah cukup lama, klien saya cukup banyak, mulai kepala daerah, menteri pun banyak. Tapi kalau dunia ini benar-benar adalah hal baru bagi saya. Ketika Mas Giri meyakinkan ke saya dengan berbagai hal yang menarik menurut saya tentang perfilman ini, maka saya tertarik gitu. Nah begitu tertarik saya tanya, terus seperti apa? Mekanisme dan cara pembuatannya gimana, maka beliau menjelaskan dengan secara baik, dengan secara detail, akhirnya kami tertarik, oke, kita sama-sama untuk buat bareng-bareng. Itu sih normalnya. Butuh berapa lama waktu untuk memutuskan akhirnya oke, saya terjun ke dalam dunia film? Ya sebenarnya juga cukup lama juga ya, karena sebenarnya tidak hanya Mas Giri, sebelumnya juga sudah ada orang yang mengajak saya untuk bergabung di situ, tapi saya belum berminat. Tapi ketika Mas Giri mengajak bergabung dan Mas Giri bisa berargumen dengan cukup baik bahwa ini adalah perfilman yang harus didukung dan Mas Rai perlu ada di situ untuk sama-sama kita bareng-bareng memajukan perfilman nasional. Nah, ide-ide kreatif ini yang Mas Giri sampaikan ke saya dan mampu meyakinkan saya sehingga saya bilang oke, itu mungkin sekitar 3 bulanan lah saya harus mengatakan oke Mas, kita untuk bareng-bareng. Bang, kenapa nih Bang mau bisa dibilang kan udah lama banget nggak muncul di media gitu kan ya? Maksudnya, Khususnya hiburan. iya, khususnya hiburan itu biasa menangani rekan-rekan artis juga kan dulu kan Bang, sama KPK juga kalau nggak salah. Nah sekarang mau muncul lagi nih Bang, gimana Bang? Kemarin kesibukannya? Kalau kesibukan masih sama ya, saya tiap hari memang saya kan yang bekerja sebagai seorang lawyer ya, tentu saya tiap hari juga masih sidang, tadi juga sama masih ada sidang. Kemudian harusnya kan minggu lalu kita ketemu untuk press con karena saya masih ada di sidang di Surabaya dan Malang, sehingga baru bisa hari ini. Jadi memang pekerjaan asli saya kan memang sebagai seorang lawyer, tentu ini tidak akan pernah saya tinggalkan juga, walaupun nanti saya di IP di sini bersama Mas Giri dan teman-teman yang lainnya. Kemudian saya sebenarnya kan tidak hanya pada di bidang ini. Dulu kami pernah punya rencana membuat kafe, beberapa kafe badan untuk usaha gitu ya. Bahkan kami sempat akan apalagi sedang mempelajari untuk salah satunya untuk membeli klub bola juga. Nah ini kami juga menghitung itu semua, tapi yang pertama yang kami terjuni ternyata adalah di dunia perfilman. Masih bisa dibilang mau kalimat apa? Memperluas ini juga ya Bang ya, maksudnya yang tadi fokus di pengacara sekarang ke film, terus juga pengen bola juga segala macam. Bang, kalimat apa yang paling mujarab dari Giri sehingga Anda mau jadi masuk ke film, dan mungkin ada latar belakang sebagai keluarga film gitu atau apa? Kalimat yang paling indah dari Mas Giri adalah Mas Giri orangnya rasional dalam artian ketika memberikan pandangan ke saya tentang perfilman nasional ini, yang sebelumnya saya adalah tidak ada di situ. Iya. Kemudian kenapa saya bilang rasional? Karena Mas Giri mampu menjelaskan kepada saya tentang industri perfilman. Industri perfilman saat ini seperti ini. Kemudian pada saat pandemi seperti ini, maka terjadi seperti inilah. Ini Mas Giri mampu meyakinkan saya bahwa kita harus bergerak di perfilman ini dan jangan pernah takut dengan pandemi. Nah, ide-ide kreatif ini dimunculkan. Saya tanya, ini Mas, ini kan industri ini adalah industri imajiner, industri kreatif yang tentu membutuhkan cara pemikiran yang baru. Nah,
pemikiran yang baru inilah akhirnya kita diskusi panjang dengan Mas Giri tuh, yang sebelumnya saya tidak dapatkan dari teman yang lainnya ketika meyakinkan saya untuk bergabung sebagai IP di tempat yang lain. Mas, tadi ada yang menarik, monopoli perfilman itu maksudnya seperti apa sih Mas yang Mas ketahui tentang monopoli di industri perfilman? Ya, ini kan banyak mungkin ya industri-industri perfilman ini kan aku lihat bahwa ketika film-film yang sudah diproduksi oleh anak-anak bangsa, biasanya mereka hanya bisa melalui satu pintu gerbang. Ya. Ini kadang jadi problem. Ya. Ini kan tidak boleh sebenarnya. Kenapa tidak boleh? Karena undang-undang kita masih tidak mengenal itu. Ya. Kita harus membuat persaingan bebas, tapi tidak boleh monopoli. Persaingan bebas, sama-sama bisa mengekspresikan ide-ide kreatifnya di dalam dunia perfilman, tetapi mereka tidak bisa dengan membatasi karena adanya kemampuan yang lebih. Nah, inilah yang Mas Giri mendorong kepada saya, meyakinkan kepada saya, Mas, ayo bareng-bareng kita ciptakan bahwa perfilman Indonesia ini tidak harus dimonopoli oleh hanya orang-orang tertentu. Batasan-batasan seperti apa Mas dalam konteks monopolinya ini? Tentu dikembalikan pada undang-undang, karena memang monopoli adalah diatur dalam peraturan perundang-undang, tentu undang-undang itu yang mengatur. Mas Ri, sebelum nanti pecah ke bola, di industri film itu kan lebih banyak juragan-juragannya dari impor ya, impor Indo lah. Sebut saja Manoj, sebut saja Navin, sebut saja Chan Parwes nih. Mas Rifai sebagai pengacara pribumi gitu, gimana sih menanggapi banyaknya bos-bos tengah dari India juga? Ini siap bersaing nggak sih dengan nama-nama besar seperti itu?